Mirip dengan yang diceritakan oleh Syekh Saleh Suhaimi hafizahullah. Beliau cerita ada seorang awam jamaah masjid. Sana orang awam itu artinya orang bukan talibul ilm ya. Sholat tetap jenggotan, tetap orangnya taat ibadah. Hanya dia diuji anaknya tidak mau sholat. Berusaha dinasehati, suruh hadir pengajian, diajari apa nggak bisa. Tapi satu saat dia pulang dikabari sama ibunya, ya Aba Fulan abshir, wahai ayahnya anak kita, ya ada kabar gembira, anakmu sekarang sudah rajin sholat. Masya Allah, senang dia. Tidak berapa lama tiba-tiba ibunya bilang lagi, ya Aba Fulan, anakmu mengkafirkan kamu. Ya. Tidak berapa lama ibunya bilang, wahai Aba Fulan, jangan sentuh aku, kamu kafir. Apa-apaan ini? Jangan sentuh saya. Kemudian si ibu ini pengen beres-beres, mau keluar dari rumah itu. Kata orang laki-laki ini, subhanallah, ini apa-apaan dari kemarin. Akhirnya dia bilang, sudah, kalian di sini saja, jangan keluar rumah, saya yang keluar. Daripada perempuan keluar mau kemana, anak kecil juga mau kemana, sudah saya yang keluar. Ngalah dia. Dia keluar, kemudian nyewa penginapan. Dan dia di penginapan itu kelihatan murung, bingung sekali. Karena sekarang kejadian itu tiba-tiba. Akhirnya dia sholat di masjid yang terdekat dari penginapannya. Berhari-hari sampai jamaah masjid bilang, orang ini potongannya orang soleh, tapi kok murung terus, ada apa? Akhirnya ditanya seperti itu. Ini kisah nyata ini, yang cerita Syekh Saleh Suhaimi, dan beliau katakan, saya tahu yang meriwayatkan ini kenal baik sama saya, dan anak juga tahu orangnya. Kemudian dikatakan, orang ini ada apa? Oh, ternyata permasalahannya kayak tadi. Dibiarkan lama-kelamaan, gini, kita kasih solusi. Apa pendapat antum? Antum nikah lagi aja. Tak siapkan ada seorang perempuan masih muda, hafizah apa gimana? Ya udah, khair. Saya sudah dikafirkan sama istri saya, anak-anak saya. Ya, sudah, nikah apa adanya. Nikah, kemudian dia tinggal di penginapannya. Tiba-tiba beberapa saat datang lagi istri pertamanya sama anaknya, datang minta maaf. Afwan, saya kemarin salah, terlalu tergesa-gesa, saya sudah baca fatwa Syekh Shalih Fauzan, katanya ini salah apa segala macam. Ya khair, kata suaminya, anak sudah nikah lagi. Sekarang anak mau balik ke rumah. Ente mau, ahlan wa sahlan. Istri anak 2 sekarang. Kalau ente nggak mau, ya ente keluar sekarang. Kemarin anak larang ente keluar karena anak khawatir ente gitu. Nanti gimana di luar gimana? Sekarang ya urusan nanti. Ya, anak sudah ada istri yang lain. Kalau mau gabung, alhamdulillah, ahlan wa sahlan. Kalau enggak ya sudah. Ini. Tapi catatannya, ini endingnya kayak bagus saja, antum kayak ridho gitu. Tapi yang digarisbawahi, bagaimana syubhat yang dilihat atau dihasilkan ketika ada orang liar dalam belajar, tidak perhatian kepada sumber belajar dia bagaimana, alangkah cepatnya. Dan antum harus tahu bahwa bid'atul khawarij, bid'ah yang ditimbulkan oleh orang-orang khawarij, disebut oleh Ibnu Katsir rahimahullah, adalah bid'ah pertama di tengah kaum muslimin ya. Karena asal mulanya dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awwalu bid'atin fil Islam bid'atul khawarij, kata Ibnu Katsir, wa manba'uha ad-dunya. Penyebabnya adalah urusan dunia. Ketika ada seorang mengatakan kepada Rasulullah SAW, "I'dil ya Muhammad, wahai Muhammad, adillah." Maka Rasulullah SAW, beliau mengatakan, "Waihaka man ya'dil illa ma'adil." Celaka kamu, kalau saya dianggap tidak adil, siapa yang adil berarti? Akhirnya sebagian sahabat mengatakan, "Da'ni adribu unuqa hadzal munafiq." Dalam riwayat itu dikatakan Umar bin Khattab, "Ya Rasulullah, biarkan aku penggal kepala orang munafik ini." Dalam riwayat lain dikatakan, dikira-kira orang yang seperti itu adalah Khalid bin Walid. Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Da'hu," biarkan dia, di belakang dia ada orang-orang yang seperti dia, ibadahnya kuat. "Tahqiruna salatakum bi salatihim wa shaumakum bi shaumihim." Puasa kalian tidak ada apa-apanya dengan puasa mereka. Yaqra'una minal Qur'an la yujawizu taraqiyahum yamruquna minal Islam kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Mereka membaca Al-Quran tapi tidak sampai ke kerongkongan. Mereka bisa cepat keluar dari Islam seperti anak panah keluar dari busurnya.
Ini sebagian ulama mengatakan orang-orang Khawarij itu orang kufur, orang kafir gara-gara mereka terjerumus ke dalam pemikiran yang parah sekali, mengkafirkan kaum muslimin, memerangi, menghalalkan darah segala macam. Akan tapi jumhurul ulama, mayoritas ulama mengatakan mereka tidak kafir, tapi terjerumus ke dalam kesalahan yang perlu diperbaiki dan perlu diperangi. Kalau seandainya mereka memang sudah memiliki kekuatan dan akan membahayakan kaum muslimin, bisa diperangi, ya, tapi tidak sampai kafir. Tapi catatannya adalah bagaimana besarnya bahaya pemikiran yang menyimpang seandainya seorang tidak benar-benar meniti jalan para ulama dalam belajar. Maka para ulama menyebutkan bahwa belajar itu membutuhkan cara yang tepat, cara yang dituntut dan diterapkan oleh para ulama. Tidak akan berhasil orang yang datang belakangan untuk menempuh cara yang baru yang tidak diterapkan oleh ulama-ulama sebelumnya. Maka seperti yang pernah kita bahas beberapa malam yang lalu di Masjid As-Siddiq, bahwa seorang talibul ilm perlu memperbaiki niatnya. Ini akan mendukung benar langkah dan lurusnya pilihan yang dia lakukan. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pernah sebutkan 4 hal yang menjadi landasan keikhlasan seseorang. Dia ingin belajar untuk menghilangkan kebodohan dirinya. Yang kedua, ingin menghilangkan kebodohan orang lain. Yang ketiga, dia ingin menghidupkan sunnah belajar. Dan yang keempat, dia ingin mengamalkan yang dipelajari.